Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rusulan mubashshirina wa mundhirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna anjakum yaumal qiyamati min ahwaliha wa muwaqaniha aktsarukum 'alayya salatan. Hadratil kiram wal muhtaram, yang saya muliakan, sahibul majlis, guru kita bersama, Kiai Hambali beserta keluarga. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahkan ilmunya. Dan juga yang saya hormati para asatid yang tidak saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat batin saya kepada semuanya para asatid. Dan juga yang saya hormati para tamu undangan, baik yang jauh ataupun yang dekat. Dan juga yang saya hormati para aparatur pemerintah, yakni alhamdulillah Bapak Lurah kita ada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Bapak Lurah kita disehatkan badannya, diberkahkan kehidupannya, dan juga mudah-mudahan menjalankan amanah sebagai kepala desa Karangharja. Amin ya robbal alamin. Dan juga tak lupa pula yang saya hormati pengatur acara, Afinal Kiram Ustadz Hendra. Dan juga yang saya hormati para bapak-bapak dan ibu-ibu, para adik-adik santriwan santriwati, yang alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul kembali, bertemu wajah. Dengan wasilah pada malam ini kita merayakan, memperingati hari lahirnya baginda kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ribuan nikmatnya kepada kita sekalian. Di antara nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan juga nikmat sempat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini yang insya Allah tempat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam senantiasa kita curahkan kepada junjungan baginda alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga limpahkan ya pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'atnya, insya Allah sampai kita sebagai umatnya. Amin ya robbal. Kita ke Pendak Mani. Jadi ya, suwe kita ke Pendak Man. Ngerti bahasa kene, apung wong kene ya. Tandane kita kumpulin kene iki ialah anane jin.
Cintani siapa? Bukan cintani bola. Nah, ayo kok. Iki mencampur bahasanya ya. Walaupun seberang anak bahasa seberang Citarum, yang kemungkinan setitik-titik ngerti bahasa Kobak Ceper. Karena berkecimpungnya ning Kobak Cep, wis campur aduk be sing aran gada-gado enak. Ya. Tandanya kita tekaning kene cinta ning baginda kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal maning umat biasa kita ngarapan TV nonton sinetron, judulnya apa Kang? Cinta Sedalam. Iya. Bukan nonton TV baik, nonton orang supaya ngebaturi wong wadon deh. Kadang-kadang, nah, iya itu ya. Ya, jadi karena anaknya cinta kita nih Kanjeng Nabi itu tidak ada bandingan. Ya orang, karena namun kita cinta nih Kanjeng Nabi, insya Allah kita bakal selamat dunia akhir, khususnya engkau ning akhir. Makanya akhir-akhirnya kita baca sholawat ya. Sebelum merusakan kita udah pesen pula dulu pesen di guru pula ya hambali aja suwe-suwe cuma ngisi be setitik mah ya minimal 20 menit siki pirang menit tenang ya. Jadi bengi iki kula ayun nerangaken ya masalah tentang perjalanan siji wong ya. Sing apa karena anak hasud sifat hasud manusia iki bisa cilaka makanya kita manusia iki aja ngaduane sifat karena sifat hasud mah pantesan binatang ya Rabu baru binatang. Setiap anak ayam mendak pepanganan, siji ayam maning pasti ngerebut pepanganan itu. Iya ora? Iya, setiap anak binatang wedus, dua pepanganan pasti direbut ngurusi sijine. Nah kalau mana nalika anak jago lagi nunggangi labine atau wadon ayam, iku siji anak jago pasti ngerebut itu. Ya. Iku ala sifat kasut khusus tempele ialah kudunya pantasan ning binatang. Makanya sifat hasud itu sumpengene wis ana. Pada waktu Kanjeng Nabi Adam dimasukkan di surga ning Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iki ana siji binatang karena memang sifat hasud ketempelan setan. Iki binatang bisa ngacak-ngacak ning Kanjeng Nabi Adam sing ana di surga. Ialah apa? Binatang apa? Ialah binatang ular. Kata bahasa nama ular ya. Jadi ular iki mau nema bebas masuk keluar di surga baik binatang ular ataupun macan sebagai binatang bisa keluar masuk ke surga. Tetapi setelah ya Nabi Adam melanggar undang-undang Allah Subhanahu wa taala di surga ialah mangan buah kulti singkono binatang dilarang masuk surga. Karena apa? Karena pada waktu itu siji cerita anak ula ya arane ula ireng ya. Iki ula ireng biasanya masuk keluar masuk di surga. Anaklah setan pengen mandi surga karena iki surga dijaga setan mah orang bisa mandi surga. Prime carane rayulah ulah. Ulah kita pengen mandi surga. Jika ulah kita orang bisa ngagawasi setan. Karena apa? Karena pintu surga dijaga malaikat. Tetap orang bisa. Tapi setan ngerayu ulah. Jadi setan wis mekenen be. Lamun memang kita masuk melalui andika terang-terangan pasti bisa dijaga oleh malaikat. Prime carane ialah kita manjing ning badan sirah mangap untuk kita manjing ning jero weteng sirah. Jere setan.
barang permintaan setan makonon ya iki setan manjing ning ula kon mangap langsung manjing ning jero sing kono ula manjing dalam surga. Setelah manjing surga ula mangap melepehaken setan ning jero ning kono setan ngacak-ngacak Nabi sehingga Nabi Adam melanggar undang-undang Allah, dilarang mangan buah bodi, pangan buah diusirlah Nabi Adam saking surga. Sing kono ya sebab diusir Nabi Adam saking surga sehingga binatang si manusia keluar masuk ke surga kabeh diusir karena kegawa imbas. Sehingga apa? Iki ulah dendam Nabi Adam sampai siki. Makanya ada sini cerita bahasa Indonesia ya dah. Anak permintaan request bahasa Indonesia. Jadi ada satu cerita diceritakan oleh Abu Nu'aim ya. Abu Nu'aim an Yahya saking an Yahya Jibhamati. Abu Nu'aim menceritakan pada suatu hari atau suatu ketika ada syekh atau ulama besar pada waktu itu namanya Sufyan an Uyainah. Sufyan an Uyainah ini mempunyai anak murid lebih dari 1000. Tatkala ada pengajian muridnya kumpul jumlahnya kurang lebih ada 1000. Pada waktu itu Sufyan an Uyainah ini adalah ulama besar. Emang lagi serak baik ya. Jadi pada waktu setelah pengajian beres ya, Syekh Sufyan an Uyainah ini ya mencari-cari seseorang. Dia tengok kanan, tengok kiri. Kata Syekh pada Syekh Sufyan, "Hai rajul yang ada di sampingnya, coba ceritakan sesuatu supaya jemaah ini jangan tidur. Cerita yang rada menarik," kata Syekh Sufyan. Kata si rajul yang di samping Syekh Sufyan ini, cerita apa ya Syekh? Kata Syekh Sufyan, biasanya kamu punya cerita. Coba cerita apa aja dah ya. Yang penting jemaah saya supaya jangan ngantuk. Lalu karena dipinta oleh Syekh Sufyan untuk berceritalah ini pemuda. Kata pemuda ini, seorang laki-laki ini, ya Syekh saya ada cerita. Ceritanya begini, cerita saya ini dari bapak saya. Bapak saya ini ceritanya dari bapak tua saya. Bapak tua saya ceritanya dari bapak tua semua dari sana. Ya, cerita ini turun diceritakanlah oleh seorang laki-laki ini, pemuda ini. Kata si pemuda begini, pada waktu suatu hari ada namanya Muhammad bin Humair ya. Muhammad bin Humair ini adalah seorang sufi ahli tasawuf. Biasa siang puasa, malam muwirid. Ada yang begitu? Di sini ada. Kalau di sini malam tidur, siang ngoyos biasanya gitu ya. Malam tidur, siang kerja. Tapi Muhammad bin Humair biasa malam tidak pernah tidur, siangnya puasa. Pada waktu itu dia jenuh ada di rumah. Jalan-jalan dia ke hutan, refreshing kata bahasa sini mah ya. Waktu jalan-jalan dia keluar dari rumah, jalan-jalan ke hutan. Setelah jalan-jalan ke hutan, di tengah perjalanan ketemulah ular, seekor ular kobra ya, yang hitam warnanya. Pada waktu itu kata ular kobra, "Ya Muhammad, tolongin saya dalam keadaan bahaya," kata ular. Muhammad Humair ini kaget, ada seekor ular bisa berbicara. Kata Muhammad, "Ya ular, emang kenapa kamu?" "Saya akan dibunuh seseorang, saya akan dimatiin seseorang, makanya saya lari menyelamatkan diri. Makanya pada waktu ini saya minta tolong kepada kamu ya Muhammad," kata ular. "Lalu gimana caranya saya menolongi kamu?" Kata ular, "Pokoknya gimana caranya kamu, yang penting saya selamat."
Baiklah, kata Muhammad bin Humair, baiklah. Kalau memang kamu pengen selamat, masuklah ke dalam sorban saya, kata Syekh Muhammad bin Humair. Lalu kata si ular, ya Muhammad, kalau saya masuk ke dalam sorban, tentu nanti kelihatan sama musuh saya yang membunuh saya. Otomatis musuh saya bertanya, apa itu di dalam sorban? Ya, uyak-uyakan. Ya, bahasa Betawi uyak-uyakan apa ya? Uyak-uyakan dia lah. Uyak-uyakan mengerti beren ya. Nanti musuh saya melihat saya di dalam sorban, ya uyak-uyakan. Itu apa yang uyak-uyakan? Uyak-uyakan. Jadi saya nggak mau ya, kalau masuk sorban, kata si ular. Kata Muhammad bin Umar, baiklah kalau kamu tidak mau dalam sorban, masuklah ke dalam baju saya. Nanti saya gembol di dalam baju, insya Allah tidak akan kelihatan oleh musuh kamu. Apa kata ular? Tetap ya Muhammad, kalau saya masuk dalam baju kamu tetap masih kelihatan. Karena badan kamu kurus sering puasa, tatkala saya masuk ke baju kamu jadi gendut. Nanti ditanyain apa itu di dalam perut. Nah, uyak-uyakan maning banget. Lalu gimana caranya? Kata Muhammad. Kata ular, begini saja ya Muhammad, bukalah mulut kamu, nanti saya masuk ke dalam mulut kamu dan masuk ke dalam perut kamu. Kata si ular. Kata Muhammad, saya nggak mau ya ular, mending ku mending. Bahasa mending ya. Mending ku mending. Kalau kamu mau masuk dalam perut saya, pasti kamu akan masuk ke dalam perut saya, memakan jantung saya. Apa kata ular? Saya berjanji ya Muhammad, kalau saya selamat dari musuh saya tidak akan membahayakan kamu. Saya pasti akan keluar lagi. Ini janji saya. Allah menyaksikan, malaikat menyaksikan, makhluk yang ada di muka bumi ini pasti menyaksikan ucapan saya ini, kata si ular. Karena ucapannya menjanjikan, ya, Muhammad bin Umar percaya kepada ular, sehingga dia buka mulutnya, langsung ular itu masuk ke dalam mulut. Setelah masuk ke dalam mulut, langsung masuk ke dalam perutnya di Muhammad. Ya. Setelah itu datanglah musuh ular. Ya, masuk ular bawa apa bahasa pentungan ya? Pentungan ya, bawa pentungan sambil ngas-ngesnos. Ngas-ngesnos karena emang ngepung-ngepung ular. Ngas-ngesnos ya. Kata musuh ular, ya Muhammad, apakah kamu melihat musuh saya? Kata Muhammad bin Umar, siapa musuh kamu? Ular. Apa kata Muhammad? Saya tidak pernah melihat ada ular di sini. Muhammad berbohong. Muhammad bin Umar biasanya tidak berbohong pada waktu itu berbohong. Dia merasa pada waktu itu ucapannya berbohong, sehingga dia apa? Dia baca istighfar 100 kali dalam hatinya. Berbohong 1 kali pada waktu itu, dia langsung istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 100. Kalau kita beda, berbohong merupus, istighfar tidak iya benar lah, iya biasanya. Tapi Muhammad bin Umar tidak, karena pada waktu itu berbohong untuk menyelamatkan orang yang didolim, makhluk yang didolimi. Ya. Setelah Muhammad berbicara bahwa dia tidak melihat ular, percayalah orang ini. Lalu dia pergi menjauh di Muhammad. Setelah menjauh, ular itu nonton dari mulutnya di Muhammad. Tengah kiri, tengah kanan. Kata ular, ya Muhammad, mana musuh saya? Kata Muhammad, musuh kamu sudah lewat, sudah nggak ada. Ayolah keluar. Karena itu janji kamu, setelah musuh kata kamu selamat, kamu keluar dari perut saya. Apa kata ular? Tar dulu, saya masih betah di perut kamu ya Muhammad. Kata ular, janjinya Pal, surga yang engkau janjikan, neraka yang ku dapatkan.
manis yang aku harapkan, pahit yang aku rasakan, tingginya janjimu padaku, mengalahkan langit yang biru. Manisnya janjimu padaku, mengalahkan manisnya madu surga yang ya, arahnya janji palsu ya. Manis yang dijanjikan, pahit yang dirasa, seperti ular. Kata ular, saya masih betah Muhammad di perut kamu, saya tidak akan keluar. Apa kata Muhammad? Ya ular, gimana janji kamu? Kamu sudah bersumpah kepada Allah, sumpah kepada malaikat Allah, sumpah kepada langit dan bumi, tetapi kenapa kamu tidak keluar? Apa kata ular? Ya Muhammad, itu adalah sebuah janji, karena saya masih dendam ya kepada turunan Nabi Adam sampai sekarang, sampai putu buyut jaga wareng repek balung, semua itu jadi musuh saya. Kata termasuk kamu. Makanya saya tidak akan keluar dari perut kamu. Kalau kamu mau maksa, tinggal pilih hidup atau mati. Kata bisa saya keluar, kamu mati. Kata ular. Kalau pengen hidup, tetap saya ada di perut kamu. Kata di antara dua pilihan yang membingungkan, sehingga bingung Muhammad gimana caranya mengeluarkan ular yang ada di perut. Ya Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia sering wirid tiap malam. Apa yang dibaca? Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, ultuk bilutfil qalbi. Itu wiridan Syekh Muhammad bin Humair. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, ultuk bilutfil qalbi. Ya Latif bil qadrati allati stawaita bihal arsyu. Jawab wiridan ibu. Qadlam yu'raful arsyu ena istaruka ya, atau anhu illa kafetani hadal hayat. Kalau nggak salah gitu wiridannya ya. Jadi yang penting wiridnya ya Latif, Ya Latif, Ya Latif utub ilutil hobi. Selalu dia baca itu dipulang-balik. Kata ya Muhammad, ya ular, baiklah saya sudah nyerah, saya sudah merasa ya mati dah. Tapi saya minta tempo ya, untuk saya mau berjalan naikin gunung. Mungkin niat si Muhammad bin Humair ini naik gunung ingin menjatuhkan dari atas gunung. Niatnya begitu. Otomatis kata Muhammad, kalau saya naik ke gunung menjatuhkan di atas gunung terjun, otomatis bukan saya saja yang mati, ular pun yang ada di perut saya mati. Kemungkinan niatnya begitu. Daripada saya mati sendirian, mending mati berdua. Tetapi bacaan ya Latif, Ya Latif untuk bilut bil khofi selalu dia baca pada waktu dia naik ke pegunungan. Kata ular, baiklah ya Muhammad, saya kasih tempo. Kalau memang kamu ingin naik gunung, ayo naik gunung. Kata ular. Lalu naiklah ini Muhammad ya, sambil membaca ya Latif, Ya Latif, terus ya Latif sampai naik gunung. Pada waktu naik gunung ketemu seorang laki-laki yang harum wanginya. Kata laki-laki ini, ya Muhammad, ada apakah gerangan? Kata Muhammad, begini ya rajul, saya lagi menderita, ada musuh saya. Mana musuh kamu? Musuh saya ada di perut. Siapa? Ialah ular. Ini ular tidak mau keluar dari perut saya. Dia membingungkan pilihannya, mati ataupun hidup. Boleh keluar dari perut saya mati, tidak keluar tetap saya pun mati, karena ada di perut saya. Lalu kata si rajul, beginilah ya Muhammad, makanlah ini dedaunan, ya, daun muda dari pohon zaitun, ya, daun muda hijau dari pohon
zaitun. Makanlah ini dedaunan, insya Allah penyakit atau ular yang ada di perut kamu bisa keluar. Lalu dimakanlah ini daunan ya, oleh Muhammad bin Humair. Setelah dimakan, dikunyah, langsung ditelan di dalam perut, langsung melubuk itu ular di dalam perut. Keluarlah sendiri itu perut dengan sudah hancur. Akibat makan daun zaitun yang muda. Setelah keluar hancur berkeping-keping itu ular. Lalu Muhammad bertanya, "Man anta? Siapa kamu?" Lalu si rajul ini berkata, "Saya adalah utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu mengucapkan kamu ya Latif, malaikat di atas langit bergemuruh, ya, semua malaikat datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin menyelamatkan kamu. Lalu saya salah satu malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan kamu. Daun ini adalah daun zaitun yang saya ambil dari surga. Itu hikmahnya, ya. Makanya kita ini jangan mempunyai hasud. Karena hasud itu pantasnya ada di binatang, salah satunya ialah binatang ular. Itu sekelumit cerita, ya. Mudah-mudahan karena memang waktunya terbatas, ya. Saya biasanya kerokean. Kata kiai ngaji udah ngisi aja, mau kerokean ke mau apa ke. Walaupun memang tadi tidak apa, saya mohon maaf ya. Kurang lebihnya ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.